Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua nggih. Baik. Ibu akan langsung masuk ke materi saja. Baik, untuk materi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi ilmu kalam, tentang pemikiran ulama Indonesia dalam ilmu kalam. Jadi anak-anak sekalian, terdapat beberapa ulama yang akan Ibu sampaikan deh. Yang pertama bisa kita baca di sini, dapat ulama pertama yaitu Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Beliau lahir di kampung Arab nggih, Pekojan. Sekarang Pekojan itu masuk kota Madia, yaitu Jakarta Barat atau Batavia. Pada tanggal 17 Rabiul Awal di tahun 1238 Hijriah atau 1822 Masehi nggih. Nah, ayahnya itu seorang Alawi atau keturunan Rasulullah SAW. Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya ini memiliki ibu yang namanya itu bernama Aminah. Ibu Aminah ini adalah anak dari Syekh Abdurrahman al-Misri, seorang alim dari Mesir yang pindah ke Batavia. Kemudian adapun silsilah keluarga dari Sayyid Abdullah ini menaruh hormat kepada Sayyid Utsman. Segera Syekh Abdul Ghani Bima menawarinya menggantikan mengajar di Masjid Pekojan karena ia itu sudah berusia lanjut. Kemudian selain mengajar, Sayyid Utsman juga seorang penulis yang sangat produktif di bidang agama, juga pengusaha penerbitan. Pada berbagai sumber menyebutkan kalau karangannya itu mencapai sebanyak 109 buah dalam berbagai topik keislaman ya anak-anak. Nah, untuk melancarkan penyebaran karyanya ini, ia mendirikan percetakan sendiri untuk mencetak karya-karyanya. Dan karya keislaman lain yang ditulis ulama pada masanya yaitu Muhammad Naufal dalam disertasinya yang berjudul Pemikiran Keagamaan Sayyid Utsman bin Yahya. Baik, itu ya sekilas dari biografi atau sejarah dari Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Kemudian kita masuk ke ulama yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri adalah salah satu syekh yang merupakan dai yang termasyhur dari daerahnya. Dia lahir pada abad ke-18 di wilayah yang sekarang yaitu bernama Martapura. Nah, gelar di belakang namanya menunjukkan daerah asal sang syekh yaitu Kesultanan Banjar yang sekarang dijadikan gelarnya yaitu Banjari. Zaid Ahmad dalam The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy pada tahun 2015 menuturkan riwayat ulama besar ini. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir pada abad ke-18 di wilayah yang sekarang bernama Martapura nggih, yang seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi. Kemudian Syekh Al-Banjari sendiri dalam bidangnya itu mendalami tasawuf dari Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Qadiri Al-Khalwati Al-Madani. Gurunya itu merupakan seorang pendiri tarekat Samaniyah, Arsyad
bahkan didaulat menjadi salik penting dari jalan salik tersebut. Di luar fikih dan tasawuf, dia juga mempelajari sains, terutama dalam bidang astronomi, dia juga mempelajarinya. Langsung saja, kemudian kita lanjut mempelajari biografi dari syekh ketiga, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, anak-anakku sekalian, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ini salah satu ulama yang kelahirannya itu di Mekah, dan bahkan pendidikannya pun dilakukan di Mekah, ya, Arab Saudi, pada tanggal 17 Juni 1915 atau Sya'ban di tahun 1335 Hijriah. Nah, sejak kecil ini Syekh Muhammad Yasin sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika remaja, ia pun mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu agama, terutama di bidang hadis dan fikih, yang membuat para guru itu kagum terhadap Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ini. Selanjutnya yaitu Syekh Mahmud Engku Hitam Al-Fadani ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Sawlatiyah Al-Hindiyah di Mesir pada tahun 1346 Hijriah. Pada pertengahan tahun 1359 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1941 Masehi, karir Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ini menanjak sebagai seorang direktur di madrasah tersebut, yaitu Madrasah Al-Sawlatiyah Al-Hindiyah sendiri. Nah, selain di madrasah tersebut, dia juga mengajar di Madrasah Darul Ulum. Di madrasah ini dia mengajar tepatnya di antara bab Ibrahim dan bab Al-Wado'. Nah, begitu pula di rumahnya dan di kantor sekolahnya. Meskipun lahir dan tumbuh di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani ini juga sangatlah sering mengunjungi Indonesia. Darah nasionalismenya yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Yasin yang mengalir dalam jiwanya memperlihatkan kecintaannya sendiri kepada Nusantara ini atau negara Indonesia, ya. Kita lanjut ke biografi Syekh atau ulama yang keempat, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Anak-anakku sekalian, Syekh atau ulama yang keempat ini, beliau dilahirkan di Kampung Permi, tepatnya di Desa Pancor, Lombok, pada hari Rabu 20 April di tahun 1908 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal di tahun 1316 Hijriah. Orang tuanya bernama Tuan Guru Abdul Majid, yaitu seorang ayahnya, dan ibunya sendiri bernama Halimatus Saidah. Nah, keluarga Abdul Majid ini sebagai keturunan campur Bugis, Makassar, dan dengan Sasak. Pada saat masa kerajaan Goa, Makassar menguasai Lombok, ya. Nah, kerajaan Goa menjadi penyebar Islam di Lombok bagian timur. Seperti yang terlihat secara realistis, ya. Sisa peninggalan Bugis sendiri di Makassar, di Lombok, masih bisa kita saksikan sendiri, seperti keberadaan musik cilokak yang merupakan perpaduan musik Bugis, kampung Bugis Makassar di sepanjang pesisir Lombok Timur. Cilokak ini berkembang di daerah Sakra dan sekitarnya. Keberadaan kampung Bugis Makassar sendiri dipesan khususnya berpusat di Labuan Lombok, Labuan Haji, dan wilayah di Tanjung Luar. Nah, versi ini lebih kuat dikarenakan sesuai dengan argumentasi
dari salah satu seorang putra dari ibunda beliau, yaitu bernama Haji Mahsun Aini, yang mengatakan bahwa nenek moyang orang tuanya itu berasal dari luar pulau Lombok, konon dari Makassar, Sulawesi Selatan. Langsung saja kita lanjut. Yang ulama yang kelima yaitu Nawawi Al-Bantani ya. Nawawi bin Umar bin Arabi atau bisa dipanggil dengan Nawawi Al-Bantani lahir di Banten tahun 1813 Masehi dan meninggal tahun 1897 Masehi di Mekah. Nah, ulama ini ketika sudah wafat dimakamkan di Ma'la yang berdekatan dengan makam Siti Khadijah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW. Syekh ini adalah anak dari Syekh Umar bin Arabi, penghulu Masjid Agung yang terdapat di Banten, merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Sultan Hasanuddin. Kemudian selain itu Nawawi Al-Bantani ketika dia umur 15 tahun dia itu tinggal di Mekah dan Madinah untuk mempelajari berbagai ilmu agama Islam dan melakukan ibadah haji, seperti halnya yang dilakukan oleh umat-umat Islam yang lainnya. Kemudian dalam pemikiran Nawawi Al-Bantani terdapat 5 poin, yaitu sifat Tuhan, yang kedua iman, yang ketiga perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, yang keempat pelaku dosa besar, dan yang kelima kalamullah. Selanjutnya yaitu biografi Syekh Khalil. Syekh Khalil ya. Syekh Khalil ini merupakan dari keturunan dari seorang ulama karismatik, yakni Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram. Syekh Khalil ini lahir di desa Lagundih yang tepatnya berada di Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan pada hari Selasa pada tanggal 11 Jumadil. Kemudian Kiai Khalil ini merantau ke berbagai pesantren di tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian dia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, yaitu Kiai Abdul Latif yang ibu sebutkan tadi nggih. Kemudian Kiai Khalil ini banyak sekali dipengaruhi oleh perkumpulan dengan tradisi intelektual yang melekat dalam dunia pesantren. Perkumpulan intelektualitas Kiai Khalil sendiri bersambung dengan para kiai yang pernah menjadi gurunya dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Kemudian perkumpulan intelektual spiritual Kiai Khalil sendiri ini dengan dunia pesantren merupakan salah satu aspek yang mana mempengaruhi langsung pemikiran tasawuf Syekh Khalil sendiri dalam menempa diri yang berkaitan dengan pengalaman nilai-nilai kepesantrenan yang memegang teguh konsep ahlu sunnah wal jamaah yang tercermin dalam tawazun, tawasuf, ta'adul, dan tasamuh. Tentu saja menjadi embrio sendiri lahirnya pemikiran tasawuf Kiai Khalil atau Syekh Khalil dalam pergulatan dengan dunia pesantren ya anak-anak. Itu tadi ya.
Baik, itu tadi ya anak-anakku sekalian yang dapat ibu sampaikan terkait dengan materi pemikiran ulama Indonesia dalam ilmu kalam. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita dalam menambah wawasan tentang ulama-ulama Indonesia yang belum kita ketahui. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.